Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kaidah yang kedua, yaitu yang diambil dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, saya ulangi firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini merupakan satu kaidah agung yang perlu kita hayati, perlu kita yakini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena ini kaidah yang penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkeluarga maupun pribadi kita masing-masing person. Karena kita tahu tidak semua yang kita inginkan selalu terwujudkan, ya. Tidak selalu yang kita inginkan selalu terwujudkan. Sebagaimana seorang yang sedang berlabuh ke arah selatan, dia berharap angin membantu cepatnya berlayarnya dengan berhembus ke arah selatan, namun terkadang angin tersebut malah berhembus berlawanan dengan tujuannya, ya. Oleh karenanya tidak semua yang kita inginkan, ingin kita cita-citakan, kita sudah planningkan terwujud. Ketika tidak terwujud apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, setelah kita berusaha, maka kita harus ingat kaidah ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu dan itu tidak baik bagimu. Kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan ini, ya, ada perkara-perkara yang kita sukai dan kita nyaman. Dan ada juga perkara-perkara yang tidak kita sukai di sekitar kita, ya. Baik dalam ruang lingkup pekerjaan kita, berkaitan dengan bawahan kita, berkaitan dengan atasan kita, ya. Demikian juga baik dengan banyak hal, ya. Di suatu daerah, mungkin kelurahan kita, mungkin kota kita, atau dalam lingkup kecil, mungkin di rumah. Ada hal yang kita sukai, ada hal yang kita sukai, berkaitan dengan pasangan kita, berkaitan dengan anak kita, ya, berkaitan dengan tetangga kita. Jadi ternyata kita bukan di surga memang. Kalau di surga, ya, semuanya kita sukai. Tapi kita hidup di dunia yang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, dalam susah payah. Jadi ada hal-hal atau banyak hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi kita harus jalani. Demikianlah konsekuensi kehidupan. Yang lebih menyakitkan lagi kalau sudah kita planningkan, sudah kita rencanakan, ternyata keluar daripada harapan, ya. Keluar daripada harapan, ya. Inilah kaidah yang penting yang harus kita yakini, bukan hanya sebagai wawasan, tapi kita harus yakini bahwasanya apa yang kita benci terkadang lebih baik bagi kita, dan apa yang kita sukai terkadang lebih buruk bagi kita. Kita serahkan semua kepada Allah. Makanya di akhir ayat kata Allah, wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Ya, planningmu ternyata tidak sesuai dengan maslahatmu, cuma kau tidak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang masa lalu dan masa depan, dan yang tahu apa yang lebih pas buatmu, buat kondisi kehidupanmu, Allah yang lebih tahu. Maka tidak ada yang lebih baik kita lakukan kecuali pasrah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal ini ada sekitar 3 ayat dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kita tuliskan kaidah, ya. Bisa jadi kau benci sesuatu
ternyata lebih baik bagimu. Ada 3 ayat. Yang pertama terkait dengan jihad. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, saya artikan. Allah mewajibkan kepada kalian berperang. Ya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan sekalian berjihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kurhul lakum. Dan jihad, perang tidak ada yang suka ya. Siapa yang suka perang kemudian berduel sampai kemudian meninggal ya, atau terluka ya, kemudian meninggalkan anak istri di rumah ya. Banyak hal yang menjadikan seorang benci dengan peperangan ya. Dan Allah sebutkan ini, kebencian terhadap peperangan adalah suatu perkara yang tabii, perkara natural dalam jiwa. Ya, tidak ada yang suka namanya melukai atau dilukai. Kita melukai orang kita enggak suka, apalagi kita dilukai oleh orang. Kita membunuh orang kita enggak suka, apalagi kita dibunuh oleh orang. Belum lagi meninggalkan anak, istri dan yang lainnya. Wa huwa kurhul lakum. Padahal diwajibkan kalian jihad, padahal itu adalah perkara yang dibenci oleh kalian. Tetapi Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu namun lebih baik bagimu. Kau tidak suka dengan jihad, tapi ini jauh lebih baik bagimu. Ya, kau akan mendapatkan ganjaran di akhirat, kau akan mendapatkan kenikmatan, kau akan meninggalkan sulitnya dunia ini atau kesenangan dunia yang hanya fata morgana, kau berpindah pada kesenangan yang hakiki. Ya, karena seorang kalau mati syahid langsung dia mendapatkan kebahagiaan, langsung dia mendapatkan kenikmatan sejak di alam barzakh ya. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Jadi ini berkaitan dengan syariat. Ya, ayat ini terkait dengan syariat yang terkadang tidak disukai oleh jiwa. Ya, tapi banyak kebaikan. Kita dihadapkan dalam kehidupan ini, ada syarat-syarat yang mungkin kita ya, contoh sedekah ya, contoh misalnya zakat, kita cari uang susah-susah potong zakat. Kita mungkin siapa yang enggak cinta sama harta? Ya. Siapa yang enggak cinta sama harta? Tapi ya sudahlah, ini syariat. Kita yakin di balik ini ada kemaslahatan. Ya, bisa jadi kita enggak suka. Siapa yang mungkin berbakti sama orang tua, mungkin orang tuanya tukang ngomel, marah-marah, kemudian tidak menghargai apa yang diberikan, dia tidak suka. Dia maunya kalau dia berbuat baik orang tuanya menghargai, mengeluk-elukannya ya. Tapi ternyata dia berbuat baik sama orang tuanya, sama keluarganya, sama kakak adiknya, dia tidak dihargai. Misalnya ya, dia mungkin tidak suka, tapi ini syariat. Maka ayat ini mengingatkan bahwa dahulu sahabat juga pernah diberikan syariat yang sangat berat, syariat jihad. Tapi mereka bersabar. Mereka bersabar karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, sebaliknya bisa jadi kalian suka berleha-leha ya, bersenang-senang ternyata buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu tentang kebaikan kalian wa antum la ta'lamun. Ya, jadi banyak syariat yang terkadang tidak kita sukai ternyata baik bagi kita. Kalau saya boleh ngomong misalnya, para wanita yang dipoligami berat ya. Ternyata suaminya poligami. Saya bilang tidak ada ujian berat bagi wanita seperti dipoligami. Dia tidak suka tapi mau diapain? Ya. Dia mau benci, mau protes, mau ngamuk-ngamuk ya. Dia hibur dirinya dengan firman Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun baik bagimu. Ya sudah jalani. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak mau suami saya poligami, ternyata dia poligami di belakang saya. Mau diapain? Sudah saya kejar-kejar, ternyata dia kucing yang pandai melarikan diri, lolos dari cengkeramanku, ya sudah mau diapain? Ya, terus mau apa? Mau rumah tangga, mau buyar semuanya. Jadi ada hal-hal yang dalam menjalani kehidupan ada syariat-syariat yang mungkin kita berat menjalaninya, tapi kita ingat ayat ini,
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Siapa yang sih yang suka perang? Bayangkan seorang mau berangkat jihad, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istri yang dia cintai. Dia pamitan sama anak-anaknya, berat. Mungkin ayah tidak kembali lagi, berat. Dia tidak kebayang bagaimana anaknya menangis kalau dia tidak bisa pulang lagi. Berat. Jadi ada hal-hal yang harus kita jalani, mau diapain? Yakin bahwasanya di balik itu ada kebaikan ya. Jadi kalau ada suatu hal yang kita kayaknya begini, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Ini ayat pertama. Ayat berikutnya terkait dengan sabar terhadap istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benci, fa in karihtumuhunna, jika kalian benci sama istri-istri kalian, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu namun Allah menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Ini kedua berkaitan dengan, kalau ini terkait dengan syariat ya, terkait dengan syariat. Yang sekarang terkait dengan muamalah ya. Ini terkait dengan muamalah. Muamalah. Interaksi maksudnya, muamalah. Interaksi dengan yang lain. Allah memberi contoh yang sangat berat, interaksi dengan seorang istri ya. Seorang istri yang bikin jengkel. Ini istri menjengkelkan. Kalau interaksi dengan kawan ya paling ketemu cuma berapa waktu, kemudian pulang ke rumah tidak ketemu lagi. Mungkin kita punya bos yang bikin jengkel, tapi kita ketemu cuma di kantor, setelah itu selesai. Jam 4 sore kita pulang, selesai. Punya anak buah bikin jengkel juga begitu. Tapi kalau istri, ya di tempat tidur sama kita bikin jengkel ya. Makanya Allah sebutkan contoh yang situ puncak-puncak kejengkelan tatkala seorang memiliki istri yang dia tidak sukai. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada istri-istri kalian, jengkelkan. Entah dari kurang ibadahnya, entah dari lisannya yang tidak bisa dijaga, entah dari fisiknya yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang menjadikan seorang laki tidak suka sama istrinya ya. Itu ada perubahan sikap ya, mulai mentang-mentang, mulai ya, seperti itu ya. Kok tidak seperti dulu lagi, kok tidak seindah dulu lagi. Banyak hal bisa jadi faktor dari sang istri, bisa jadi faktor dari sang suami. Tapi intinya ini muamalah yang tidak menyenangkan ketika kita tidak menyukai seorang yang seorang itu benar-benar dekat dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya musuh sama orang jauh masih enak. Kita musuhan sama orang cuma kenal di internet, kita maki dia, dia maki kita, selesai. Tapi masalahnya kalau ternyata yang kita tidak suka itu orang dekat kita ya. Kerabat kita misalnya, dia jengkel sama dia, ketemu dia jengkel, dengar namanya jengkel. Apalagi kemudian istri, pasangan. Pasangan bisa jadi istri benci sama suami, bisa jadi suami benci kepada istri. Nah, dalam ayat ini Allah kaitkan fa in karihtumuhunna, kalau kalian para suami benci dengan istri-istri kalian, maka ingat fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu. Allah kasih kaidah. Wa yaj'allahu fi khairan katsir, ternyata di balik kebencianmu Allah berikan banyak kebaikan. Tapi saya ingatkan, jadi ayat ini bukan melarang seorang suami menceraikan istrinya, boleh. Dalam Islam ada namanya cerai, boleh. Dia tidak kuat, daripada dia meledak, ceraikan istrinya. Daripada dia bermaksiat, daripada dia mau KDRT sama istrinya, cerai. Saya enggak suka, udah selesai. Ya. Tapi ada pilihan lain yang Allah anjurkan, yaitu bersabar. Bersabar dengan istri yang seperti ini modelnya. Bersabar ya. Namun ingat, bersabar karena Allah, agar Allah memberikan
kebaikan yang banyak di balik kesabaran tersebut. Ya, bukan bersabar karena enggak bisa balas ya. Bukan bersabar karena takut, enggak, bersabar karena Allah. Ini penting. Agar ayat ini janji Allah ini terjadi. Maksud saya janji Allah ini benar-benar kita alami kalau kita bersabar karena Allah ya. Kalau kita bersabar karena Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa bersabar dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan pasangan kita ya. Kita bisa bersabar dari sisi mengingat kehidupan ini cuma sebentar. Kita bisa bersabar dari sisi bahwasanya kalau kita sabarin di balik ini akan banyak kebaikan ya. Makanya ada disebutkan dalam sebagian salaf dia memiliki anak yang sangat berbakti sama dia. Orang-orang bertanya, "Kok bisa? Kok punya anak yang sangat berbakti seperti ini?" Maka ulama tersebut atau salaf tersebut mengatakan, "Saya bersabar dengan ibunya ya. Saya bersabar atas ibunya." Artinya ibunya ya, kalau saya tidak bersabar, tidak muncul anak ini ya. Tapi saya bersabar, ibunya yang dengan model seperti itu ternyata bisa Allah berikan anak yang sangat soleh dengan kesabaran saya terhadap ibunya. Fa asa antakruhu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata Allah berikan yang kebaikan yang banyak. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanya bisa muncul kalau kita melakukannya karena Allah. Bersabar terhadap suami karena Allah, bersabar terhadap istri karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di balik itu insyaallah banyak kita dapat pahala. Bayangkan kalau taruhlah kita punya istri yang ternyata ngomel melulu ya. Ada orang seperti itu, istrinya ngomel melulu, ya udah mau diapain? Tapi dia sabar. Dia nasihati tidak berubah, dia nasihati tidak berubah. Bayangkan tiap hari dia sabar, pahala besar sekali karena sabar itu pahalanya besar. Yang mungkin tidak bisa dia raih dengan salat malamnya, tidak bisa dia raih dengan puasa sunnahnya, tidak bisa dia dengan sedekahnya, dengan sabar terhadap istrinya di rumah dia dapat pahala yang sangat banyak. Ya, Allah kasih dia cara seperti itu sehingga argo pahalanya banyak ya. Argo pahalanya banyak. Contoh, artinya dia dapat pahala yang sangat banyak. Dengan istrinya suka mungkin marah-marah, tidak pernah puas nuntut macam-macam, ya sudah dia bilang inilah kehidupan. Sehingga dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau istrinya sangat baik, sangat cantik, sangat soleha, sehingga hatinya tergantung pada istrinya, benar-benar cinta banget sama istrinya sehingga dia lupa untuk ibadah. Tapi dengan model istri seperti itu, dia enjoy. Dia pergi ke kamar sendirian, sholat malam sendirian, dia pergi malam baca Quran sendirian. Kenapa istrinya menjengkelkan? Ya sudah dia melarikan dirinya dengan melarikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu tentu manajemen dalam menghadapi istri yang seperti ini. Kalau tidak kuat, Ustaz saya enggak kuat, ya sudah cerai enggak ada masalah. Ini Allah cuma nawarkan yang baik. Kalau kau mau sabar, ada kebaikan di balik kesabaranmu. Kalau kau enggak sabar pengin cerai, tafadhal silakan. Bumi ini luas. Banyak wanita di luar sana yang mungkin bisa lebih baik, terserah ya. Terserah, tapi ini Allah tawarkan untuk bersabar. Ya, di balik sabaranmu terhadap istrimu, kau akan mendapatkan banyak kebaikan yang kau tidak duga, ya, yang kau tidak duga. Allah yang mengatakan, "Fa in karihtumuhun." Apakah Allah bohong? Allah benar-benar asdaqus sadiqin, dia pasti benar, dia pasti jujur, ya. Sadaqallahul azim, ya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci terhadap sesuatu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Allah jadikan di balik kebencianmu tersebut terhadap sesuatu tersebut banyak kebaikan. Tapi ingat, bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah. Yang ketiga, ayat yang semisal ini berkaitan dengan terkait dengan kasus sosial ya. Maksudnya tuduhan yang tidak benar ya. Ini tentang kisah hadisatul ifk. Ketika kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, ya, dituduh berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Hadis yang ma'ruf, kisah yang ma'ruf. Allah turunkan firman-Nya, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang alladzina ja'u bil ifk, yang mendatangkan kedustaan, orang-orang yang mendatangkan kedustaan, usbatun minkum, adalah sekelompok dari kalian.
La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka kejadian ini adalah buruk bagi kalian. Bal huwa syarrun lakum. Bal huwa khairun lakum. Bahkan kejadian ini baik bagi kalian, ya. Ya, jangan kalian sangka kedustaan tersebut atau isu hoaks tersebut buruk bagi kalian. Bahkan baik bagi kalian. Dalam surat An-Nur, ya. Di awal ya. Saya lupa nomor ayatnya. Taib, ini kasus yang ketiga ini atau ayat yang ketiga ini terkait dengan kalau kita menghadapi kasus sosial seperti seorang dituduh yang tidak, seorang dituduh macam-macam, dituduh berzina, dituduh mengatakan yang tidak dia lakukan, ya, dibuat isu tentang dirinya, ya. Dia bersabar, dia hadapi dengan tenang, dia hadapi dengan prosedur. Mungkin seakan-akan harga dirinya jatuh. Yang penting dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah di balik itu semua ada kebaikan, ya. Ya. Seperti dikatakan dalam syair Idza aradallahu nasra fadilatin tuwiyat, kalau Allah ingin mengungkapkan suatu kebaikan yang terlipat, ya, maka Allah akan datangkan lisan yang buruk untuk membongkar kebaikan tersebut. Ada kebaikan tapi terlipat, tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Allah datangkan orang yang hasad, yang mencaci maki dia, kemudian akhirnya kebaikan tersebut terungkap lebih hebat lagi, ya. Aisyah radhiyallahu anha, ini kasus yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari perang Banil Mustalik, kemudian di tengah malam kemudian dia ingin buang hajat. Kemudian dia buang hajat, dia minta izin, dia buang hajat. Setelah dia buang hajat, ternyata dia balik, dia dapati kalung dia hilang. Maka dia tidak langsung naik ke keranda, ke haudaj, ke keranda yang di atas onta, tapi dia balik lagi cari. Ketika dia balik lagi cari, orang-orang menyangka Aisyah sudah berada di al-haudaj, sudah di keranda. Mereka angkat dan wa kunna nisaan khifafan. Kata Aisyah dulu para wanita kurus-kurus, ya, apalagi Aisyah masih remaja. Sehingga berat dia ketika dia berada di dalam keranda atau di luar keranda tidak begitu berbeda. Apalagi yang angkat keranda mungkin 4 orang misalnya untuk dinaikkan di atas onta. Sehingga mereka menyangka Aisyah sudah berada dalam keranda tersebut. Ternyata Aisyah balik lagi. Dan dia belum kembali ke camp pasukan. Akhirnya camp pasukan pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah balik, ternyata sudah enggak ada orang, maka dia pun menetap di situ. Ya, kisah yang ma'ruf, ya. Menetap di situ, akhirnya ada seorang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami yang dia kalau sudah tidur dia sulit untuk bangun. Jadi memang ditugaskan di bagian belakang untuk dia jalan di belakang mengecek adakah barang ketinggalan, ada sesuatu yang terjatuh. Ya, ketika dia sudah pagi, dia melihat ada kejauhan ada seorang di situ di tempat lokasi camp. Dia datangi, ternyata Aisyah waktu itu lagi wajahnya terbuka. Maka dia bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Aisyah, "Fa khamartu wajhi," saya pun menutup wajahku, ya. Maka kemudian dia sediakan onta, dia suruh Aisyah naik, kemudian dia tuntun Aisyah sampai masuk kota Madinah di siang hari bolong. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ketika menuntun Aisyah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul sang pemimpin orang-orang munafik, gembongnya orang munafik bikin isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan ini kasus sampai sebulan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Rasulullah SAW datang, "Wa Aisyah, in kunti iktarafti bidzam fa'tarifi," ya. Kalau kau memang melakukan dosa, mengaku saja, Aisyah. Rasulullah tidak tahu, tidak ada wahyu. Rasulullah tidak tahu masa lalu. Rasulullah SAW tidak ada jin yang kasih kabar apa yang terjadi sungguhnya. Rasulullah hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi isu bagaimana perkara yang sangat memalukan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berzina dengan seorang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Setelah sebulan baru kemudian Allah turunkan ayat sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dimulai dari ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan seterusnya sampai Allah mengatakan al khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat
laki-laki wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki baik-baik untuk laki baik-baik. Seakan-akan Allah mengatakan, Aisyah engkau wanita baik, suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki baik-baik. Maka Aisyah, dari situ Aisyah kemudian radhiyallahu anha menjadi sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena Allah turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, saya sudah menduga Allah akan bela saya, tapi saya menyangka pembelaan Allah hanyalah lewat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak duga ternyata Allah turunkan ayat tutla dibaca sampai hari kiamat bahwasanya Aisyah al-mubarra'ah yang dibela oleh Allah, terbebaskan dari tuduhan min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit yang 7 membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini ternyata dengan kejadian ini yang kelihatannya tidak baik bagi kaum mukminin, ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Terbongkar siapa orang munafik. Terbongkar siapa orang munafik yang mungkin punya makar-makar. Ternyata mereka punya makar untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa menyakiti secara fisik, mereka ingin menyakiti Nabi secara moral, secara mental, dengan istrinya dituduh sebagai pezina. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin. Di balik itu ternyata ketahuan siapa orang munafik, siapa yang terprovokasi, ketahuan mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, agar tidak terulang kembali, semakin mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya banyak faedah. Makanya Allah mengatakan, la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka keburukan, bisa jadi baik-baik kalian. Nah, kita tatkala menghadapi satu muskilah atau problem dialami oleh kita, mungkin ada yang duduk enggak, ada yang bikin macam-macam, ada yang ya sebagai dai atau yang lainnya. Tenang aja, sabar. Mungkin kita dijatuhin, direndahkan. Mungkin kita dihina, enggak apa-apa, ya. Tugas kita ketika kita dihina, ketika direndahkan, kita kembali kepada Allah, introspeksi diri. Kita tidak usah melayani, ya, karena kalau kita melayani kita terkadang lupa, kita tidak merasa kita punya salah. Bisa jadi ini hukuman dari Allah, tapi kalau kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan menyerahkan kepada Allah, pasti wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana Anda menghadapinya dengan ketakwaan, itu masalahnya di situ. Aisyah radhiyallahu anha menghadapi dengan ketakwaan. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membelanya. Suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membelanya. Yang bisa bela hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang luar biasa, maka Allah turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu taala. Ini pelajaran bagi kita. Siapa saja kalau Aisyah bisa mengalami ujian seperti itu, apalagi kita orang-orang biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa, ya. Oleh karenanya yang penting pelajaran bagi kita, kalau kita menghadapi kasus-kasus sosial, kita dituduh yang tidak-tidak seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kita bilang, ya, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka ini buruk. Bal huwa khairul lakum. Ini kebaikan. Tenang aja. Mungkin Allah ingin menampakkan kemuliaan yang kau miliki dengan cara seperti ini. Kalau enggak, orang enggak tahu misalnya, atau Allah ingin muliakan engkau dari sisi yang lain. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Wallahu alam bisawab. Yang penting dihadapi dengan ketakwaan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menghadapinya dengan ketakwaan. Ini secara singkat tentang kaidah-kaidah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata baik bagi kalian, ya. Setelah itu kita akan sebutkan contoh-contoh kasus, ya, atau contoh-contoh kejadian baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Contoh-contoh peristiwa, ya, atau kejadian. Dalam Al-Quran kemudian dalam Al-Hadis. Hadis. Dalam Al-Quran banyak, seperti kalau kita menyebutkan banyak sekali, ya. Tapi diantaranya misalnya kisah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam. Kemudian kisah Musa mau dibunuh kaum Fir'aun. Atau kisah Nabi Musa ketika dilepas di Sungai Nil.
ketika masih kecil. Dan juga misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika lari ke Madian. Juga misalnya kisah perang Badar. Kemudian misalnya juga kisah Zainab bintu Jahshin. Ini kisah-kisah dalam Al-Quran, tentu ada lagi, cuma ini apa namanya contoh yang zahirnya adalah musibah, namun ternyata di balik itu banyak kebahagiaan yang didapat. Contoh kisah yang masyhur sering kita cerita, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Yusuf diuji di awal, dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Dimusuhi. Nggak enak hidup di rumah dalam keluarga tapi dimusuhi oleh 10 orang musuhin dia. Yang kedua kemudian dibawa ke sumur, dibuka bajunya karena bajunya mau dikasih darah kambing untuk dikatakan Yusuf dimakan oleh serigala, dimasukkan dalam sumur. Dalam sumur, dibuka baju dalam sumur itu dingin. Kemudian dibeli oleh ada apa namanya? Musafirin. Orang lewat beli, dijual sebagai budak. Ya. Bayangkan kakak-kakaknya jual dia sebagai budak. Jual sebagai budak. Ya. Ya, namanya budak ya bisa dijual belikan. Akhirnya dijual lagi. Mereka ini beli Yusuf masih kecil, dijual lagi kepada pembesar di kota Mesir. Dipisahkan dari ayah dan ibunya. Bagaimana anak masih kecil dipisahkan dari ayah dan ibunya? Musibah. Kemudian setelah itu dia tinggal di rumahnya Imratul Aziz, akhirnya dirayu dan dia tidak mau berzina, akhirnya dituduh, dia di penjara. Ya. Dia di penjara ya. Jadi musibah plus musibah plus musibah plus musibah plus musibah, kemudian sama dengan akhirnya menjadi bangsawan di Mesir. Kemudian dia bawa orang tuanya, semua kakak-kakaknya untuk tinggal di Mesir. Maka ternyata di balik musibah, rentetan musibah tersebut, silsilah musibah tersebut ternyata sama dengan kebahagiaan. Ya. Makanya terkadang kita punya matematika keliru. Musibah 1 tambah musibah 2 tambah musibah 3 tambah musibah 4 bukan sama dengan 4 musibah. Ternyata dapat bintang 5 kebahagiaan. Subhanallah. Dari rentetan musibah-musibah tersebut. Ini contoh Allah sebut dalam Al-Quran, kisahnya sudah kita bahas bolak-balik. Contoh lagi, kisah Nabi Musa dilempar di sungai Nil ketika Firaun ingin membunuh anak yang baru lahir, masih laki-laki yang masih kecil, maka ibunya masukkan dalam keranjang, dilemparkan di sungai Nil. Bagaimana sedihnya dia netein sang Musa, si kecil Musa, dilepaskan di sungai Nil, dan suatu perkara yang berat ya. Harus anak baru dia lahir yang dia kandung selama 9 bulan, baru lahir, baru lihat tangisan sang Musa, kemudian dia taruh, dilepaskan. Namun subhanallah, Allah punya kehendak lain. Ternyata Musa dipungut oleh istrinya Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun setelah lama menikah dengan Fir'aun tidak punya anak. Semuanya bukan kebetulan, memang sudah sudah planningkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian kejadiannya. Akhirnya dipeliharalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menangis. Akhirnya Fir'aun tertarik sama si kecil Musa. Ternyata Musa haus, dicarilah orang untuk menyusui Musa. Ternyata semua ibu-ibu di Mesir tidak ada yang bisa menyusui Musa. Semuanya enggak enak. Ya. Dia hanya bisa disusui oleh ibunya sendiri. Akhirnya kakaknya Musa mengatakan, "Hal adullukum ala ma yakfuluh?" Maka aku tunjukkan kepada kalian ahli baitin, kepada suatu keluarga yang bisa mengayomi si kecil ini. Siapa ibunya? Faraja'naka ila ummika kay taqra ainuha. Kami kembalikan engkau kepada ibumu. Subhanallah. Ibunya disebutkan pagi hari dia sedih. Sebelum malam itu Musa sudah kembali kepada dia, tapi dengan nyaman, dengan tenang. Dan akhirnya ibunya dipindahkan tinggal di istana Fir'aun untuk merawat anaknya sendiri. Yang Fir'aun tidak tahu ternyata yang perawat itu adalah ibu Musa sendiri. Fir'aun mengangkat dia sebagai anak angkat. Akhirnya Musa tinggal di kerajaan, dirawat oleh ibunya sendiri, makan yang bergizi, tubuhnya kuat. Coba seandainya dia disembunyikan oleh ibunya, dikejar-kejar, mungkin kurus kerempeng, mungkin tidak tahu, ketakutan tiap hari. Tapi wa asa anta krahu syai'an wa khairul lakum. Terkadang kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Contoh ketika Musa juga membunuh seorang dari pengikut Fir'aun, kemudian dia kabur ke negeri Madian, ketakutan sampai dia tidak sempat makan. Sampai disebutkan dia makan daun-daun hijau sampai nampak warna hijau di tubuhnya saking tidak ada makanannya. Ternyata dia tiba di negeri Madian,
dia menolong dua orang wanita, akhirnya dia nikah dengan wanita tersebut, akhirnya dia tenang, akhirnya dia diangkat menjadi seorang rasul ketika berjalan pulang dari Madian menuju Mesir. Kisah perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama akhrajakum kama akhraja rabbuka min baiti bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah keluar bersama para sahabat 315 orang. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ketika para sahabat keluar, Rasulullah cuma bawa 315 pasukan karena dalam rangka untuk menyergap kafilah dagang Abu Sufyan yang mungkin cuma 40 orang pengawalnya. Nabi tidak menduga ternyata Abu Sufyan lolos, kabur dan dia bawa 1000 orang dari Mekah untuk menyerang kota Madinah sehingga bertemu di Badar. Para sahabat ketika tahu ternyata yang dihadapi bukan 40 orang, ternyata 1000 orang, sebagian mereka tidak suka. Ini gimana ini? Mereka tidak suka. Wa inna fariqan minal mu'minina karihun. Sungguhnya sekelompok dari kaum mukmin tidak suka bertemu dengan 1000 orang. Mereka maunya lawan pengawal Abu Sufyan 40. 315 40 sih menang, tapi 315 lawan 1000 repot. Mereka tidak suka, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka menang. Ternyata dengan perang Badar tersebut kemudian mereka menjadi peserta perang Badar dan para sahabat terbaik adalah peserta perang Badar. Sehingga tatkala mereka perang Badar mereka menjadi orang-orang terhebat dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu pamor kaum muslimin menjadi naik gara-gara bisa mengalahkan orang-orang Quraisy dengan jumlah yang banyak. Ternyata di balik perang Badar tersebut banyak sekali faedah-faedah padahal mereka tidak mau perang ketika itu. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa benci sesuatu ternyata baik bagimu. Contoh lagi kisah Zainab bintu Jahsy yang Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi Zainab bintu Jahsy adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menyuruh dia untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak yang dimerdekakan. Artinya nasabnya tidak tinggi. Tapi Zainab karena ini perintah, ya. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Ya, sebenarnya Zainab tidak suka sama Zaid, tetapi turun firman Allah tidak pantas bagi seorang wanita mukminah atau lelaki mukmin kalau ada keputusan dari Allah Rasulnya dia punya pilihan yang lain. Jadi nikah dengan Zaid bin Harithah. Sehingga Zaid akhirnya adalah anak angkat Nabi. Ketika itu namanya Zaid bin Muhammad. Punya istri. Dan ini tradisi mengangkat anak, kemudian sang anak dinisbahkan kepada bapaknya Zaid bin Muhammad. Padahal namanya Zaid bin Harithah. Tapi karena dia diangkat anak tabanni oleh Nabi SAW, diangkat anak menjadi Zaid bin Muhammad. Dan Allah ingin menghilangkan tradisi ini. Caranya agar benar-benar hilang tradisi ini, Nabi disuruh oleh Allah menikah dengan bekas istrinya Zaid bin Harithah, yaitu Zainab bintu Jahsy. Untuk menunjukkan bahwasanya Zaid ini bukan anak Muhammad. Nah, kalau anak benar mana boleh kita nikah sama mantu kita, enggak boleh. Tapi Allah ingin menghilangkan nizam atau aturan tradisi ini yang merajalela dari zaman jahiliyah sampai di zaman para sahabat dengan cara yang ekstrim, yaitu Allah menyuruh Nabi SAW untuk menikah dengan mantan mantunya. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya Zaid bin Harithah bukan putra Muhammad. Bukan putra Muhammad. Maka ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Jangan lagi panggil Zaid bin Muhammad, ya panggil Zaid bin Harithah. Di antara bukti Zaid bukan anaknya Muhammad, Rasulullah SAW menikah dengan bekas istrinya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Tatkala Zaid sudah cerai diceraikan Zainab, kemudian habis masa iddahnya, Nabi kata Allah zawwajnakaha, kami pun menikahkan engkau dengan Zainab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Zainab karena dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia menjadi ummul mukminin. Bahkan dia bangga, dia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, dia berkata, "Zawwajakunna ahalikunna." Kalian wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. "Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Adapun aku yang jadi waliku, yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang 7. Subhanallah, dia mengatakan demikian. Ya, kenapa? Karena kesabaran daripada Zainab bintu Jahsy. Dia menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan. Ternyata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Ya.
Ini contoh dalam Al-Qur'an, dalam hadis contoh kisah Ummu Salamah misalnya ya. Misalnya apa kisah Ummu Salamah. Contoh lagi misalnya kisah Fatimah binti Qais. Apa kisah mereka berdua ini? Ini dalam hadis Ummu Salamah, sebagian tahu dia punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah seorang yang sangat soleh. Ya, sangat soleh ya. Bahkan mereka saling mencintai luar biasa dan sangat baik. Makanya ketika Abu Salamah meninggal, dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi menyampaikan riwayat kepada Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya. Seakan-akan Abu Salamah berkata, wahai istriku, kalau kau dapat musibah, doa dengan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlif li Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari ketika aku dalam musibahku ini dan gantikan aku lebih baik. Dan itu dia hafal dari suaminya. Ketika suaminya meninggal, dia baca doa. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Adapun doa berikutnya dia ragu-ragu untuk mengucapkannya. Wa akhlif li khairan minha. Berikan aku lebih baik, ganti yang lebih baik. Dia kemudian bergumam dalam dirinya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Artinya suaminya luar biasa. Dia tidak terbayang ada laki-laki lebih baik daripada suaminya. Suaminya berarti sangat-sangat spesial. Dia diberi anugerah oleh Allah mendapat suami yang sangat soleh, sangat baik. Sampai dia berkata, bergumam dalam dirinya, man khairun min Abi Salamah. Siapa sih laki-laki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Tapi karena ini doa, dia baca saja. Akhirnya dia berdoa, wa akhlif li khairan minha. Gantikan aku lebih baik. Ternyata Allah ganti dengan Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi SAW. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Kemudian sudah ada yang melamar dua orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Maka dia bilang, ya Rasulullah, dua orang melamar aku. Orang-orang terpandang, nasabnya tinggi. Maka Nabi jelaskan, kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia miskin, tidak ada duit, tidak bisa mungkin menservismu dengan baik. Wa amma Abu Jaham fadarrabun lin nisa la yadha'u asau an atiqihi. Adapun Abu Jaham suka mukul wanita. Jangan kau nikahi duanya. Inkahi Usama, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Fatimah disuruh nikah dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid orangnya hitam. Beda dengan bapaknya Zaid bin Harithah. Dia hitam, Usama bin Zaid hitam. Fatimah tidak mau asalnya, tapi Nabi yang suruh nikah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya dia menjalankan perintah Nabi SAW. Maka dia menikah dengan Usama dan akhirnya dia bilang, orang pun cemburu kepadaku. Orang pun cemburu kepadaku. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Adapun kisah-kisah yang kita alami, yang antum alami, yang teman-teman alami banyak sekali. Bagaimana kejadian yang kelihatannya tidak menyenangkan, ternyata di balik kejadian tersebut banyak manfaat dan banyak maslahat yang didapatkan. Baik, demikian saja. Ya, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.